Halo semuanya, kami dari tim video pembelajaran ingin menyajikan video pembelajaran tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang merupakan materi bab 2 kelas 11. Sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota tim kami, yaitu Angel 5, Bestarkan, Daniel Roganda, Felix Silalahi, Ika Ade Krishna, Inaliko Fiarosadi, Jonas Waldemar, Juliari Benedika, Kevin Hendrik, Mikael Turpati, Ruben Mardika, dan Rusala Genting. Semoga video ini membuat kita lebih paham tentang materi bab 2 ini ya. Perhatikan gambar yang tertera di layar kalian. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa pertumbuhan ekonomi beberapa negara mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana cara mengetahui kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi? Pada materi yang sudah kami buat ini, dibahas mengenai konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Materi ini terdiri dari 2 kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan belajar pertama, disajikan konsep pertumbuhan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Sedangkan pada kegiatan pembelajaran kedua, disajikan konsep pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Selamat belajar, semoga wawasan keilmuan kalian bertambah luas. Pertama-tama, kami akan tampilkan dulu peta konsep tentang materi yang akan dibahas. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke slide berikutnya, yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Seorang tokoh ekonomi, Simon Cousins, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output atau hasil produksi ekonomi berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin cepat juga proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, akan dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Pada penjelasan tadi, sudah ada tokoh-tokoh ekonomi yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Setiap tokoh pasti menyatakan teori yang berbeda. Yuk kita lanjut slide berikutnya, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi, teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan beberapa ahli untuk mengungkapkan konsep. Yang pertama, ada teori klasik, yang terdiri dari teori Adam Smith dan David Ricardo. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil produksi. Teori Adam Smith tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya akan dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandengan. Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political and Taxation. Yang kedua, ada teori neoklasik, yang terdiri dari teori Joseph Schumpeter, teori Robert Solow, dan teori Harold Domar. Teori Joseph Schumpeter beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif.
Oleh karena itu, menurut Robert Solow, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Teori Hardt-Domar beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu teori historis, yang terdiri dari teori Friedrich List, teori Bruno Hildebrand, dan teori Karl Bacher. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Tahapannya terdiri dari masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa industri dan perdagangan. Menurut Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Tahapannya terdiri dari masa pertukaran dengan barter, masa pertukaran dengan uang, masa pertukaran dengan kredit. Karl Bacher berpendapat bahwa perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahapan ini terdiri dari rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Yang keempat, yaitu teori Warner-Sombart. Ada 3 zaman yang dibahas di dalam teori ini, yaitu zaman perekonomian tertutup, zaman kerajinan dan pertukangan, dan zaman kapitalis. Pada masa perekonomian tertutup, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Pada masa kerajinan dan pertukangan, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Akibat perkembangan peradaban, peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Meningkatnya kebutuhan manusia, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian, timbulnya pertukaran barang dan jasa, pertukaran belum didasari profit motif. Bibit-bibit kapitalis sudah mulai muncul dalam kegiatan perekonomian. Kaum kapitalis sudah mulai menguasai organisasi perekonomian. Yang pertama, kapitalis purba, yang kedua kapitalis madya, yang ketiga kapitalis raya, yang keempat kapitalis akhir. Yang terakhir, ada pertumbuhan ekonomi modern. Yang terakhir, ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, ada tahap masyarakat tradisional. Pada tahap ini, masyarakat masih sangat sederhana. Kegiatan produksinya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tidak menggunakan teknologi yang modern. Hanya menggunakan alat-alat sederhana dan tidak ada pembagian kerja. Yang kedua, pra-lepas landas. Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi di mana masyarakat sedang berada dalam proses transisi. Sudah mulai melakukan penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri. Yang ketiga, lepas landas. Lepas landas ini merupakan interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Kekuatan-kekuatan yang ada mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas. Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional. Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat. Yang keempat, ada dorongan menuju kedewasaan. Dorongan menuju kedewasaan ini merupakan perkembangan terus-menerus di mana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional, dan investasi ini berlangsung secara cepat. Output dapat melampaui pertumbuhan jumlah penduduk. Barang-barang yang dulunya diimpor kini sudah dapat dihasilkan sendiri. Tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa take-off dan penerapan teknologi modern. Yang kelima, ada konsumsi tinggi. Sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin, bergerak ke arah produksi barang-barang, konsumsi tahan lama, dan jasa-jasa. Pendapatan real per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang, dan pangan.
kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi. Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi. Perhitungan pendapatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dicari dengan rumus PS sama dengan GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun yang lalu per GNP tahun yang lalu dikali 100%. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berdasarkan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan. Misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product atau GNP, atau Gross Domestic Product atau GDP tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Misalnya GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar US dollar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai negara X adalah diperoleh informasi nilai GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar US dollar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Sehingga besar nilai pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai adalah, kita masukkan rumus yang tadi, PS sama dengan GDP 2019 dikurang GDP 2018 dibagi GDP 2018 dikali 100%. 168 dikurang 168 dibagi 160 0,05 dikali 100% sehingga menghasilkan 5%. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi negara X tahun 2019 adalah sebesar 5%. Seperti itulah kira-kira pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi. Mari kita kasih subbab yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi. Nah, kalian sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran 1. Sekarang kalian masuk ke kegiatan pembelajaran 2. Di sini kalian akan mempelajari tentang pembangunan ekonomi. Selamat belajar. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pertama ditandai dengan kenaikan GNP sama dengan Gross National Product, tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau yang pembangunan ekonomi yang pertama, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sadono Sukirno tahun 2011, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan sosial dan teknik. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan dapat digambarkan. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator telah terjadinya pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, terjadinya peningkatan produk nasional atau PNB. Yang ketiga, terbukanya kesempatan kerja. Keempat, perekonomian stabil. Kelima, surplus neraca pembayaran luar negeri. Yang keenam, distribusi pendapatan merata. Tahapan pembangunan ekonomi. Secara umum, negara melalui 3 tahapan pembangunan ekonomi sebagai berikut. 1. Tahap pertanian atau agraris. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian. 2. Tahap manufaktur atau industri. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. 3. Tahap ketiga atau bidang jasa. Pada tahap ini, terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa.
Masalah pembangunan ekonomi. Berikut ini adalah penjabaran dari beberapa masalah pembangunan ekonomi. Kemiskinan. Herlan Firmansyah menyatakan bahwa kemiskinan seringkali menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi negara berkembang. Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Masalah pembangunan ekonomi. Pengangguran menurut Edi Hermansyah, masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian distribusi baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Leni Permana 2009 menyatakan bahwa masalah kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindak kriminal. Ketimpangan dapat disebabkan oleh ketidaksadaran sumber daya alam atau SDA, keahlian, bakat, dan kapital, atau sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam ekonomi pasar, pemilik modal dalam melakukan usaha berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, serta strategi pembangunan yang tidak dapat berorientasi pada pertumbuhan. Masalah pembangunan ekonomi. Tingginya angka pertumbuhan penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Tingginya angka kelahiran disebabkan karena pada saat ini banyaknya atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. Banyak pula orang-orang yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Dan ada pula yang beranggapan bahwa penerus dalam sebuah keluarga adalah anak laki-laki. Sehingga, apabila dalam pernikahannya belum memiliki anak laki-laki, maka mereka akan berusaha sampai mendapatkan anak laki-laki. Selain memiliki masalah, pembangunan ekonomi juga memiliki strategi. Mari kita bahas strategi tersebut. Strategi pembangunan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut, negara perlu meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Untuk negara Indonesia, peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah. Tingkat tabungan rendah karena tingkat pendapatan juga rendah. Akibatnya, laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas. Keadaan inilah yang sering disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk memotong lingkaran setan ini adalah diperlukan suatu pembangunan yang terencana. Ada dua cara untuk memotong lingkaran setan tersebut, yaitu 1. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut industrialisasi yang diproteksi. Kedua, dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri. Dasar pemikiran timbulnya perencanaan tersebut adalah
Satu, untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Yang kedua, untuk mengurangi pengangguran. Jadi, singkat kata, perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di negara berkembang, khususnya di negara Indonesia. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, meningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan secara keseluruhan. Adapun strategi pembangunan ekonomi sebagai berikut. Strategi pembangunan dalam pemataan. Strategi pembangunan ekonomi negara terpusat pada pembentukan modal serta menanamkan secara seimbang, dan besar. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses melambat ke bawah atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Konsep strategi ini adalah dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, yaitu penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu. Jika pembangunan ekonomi ingin dilaksanakan, diperlukan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi, terutama penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jalan raya. Tujuannya tentu untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Namun demikian, apa arti perencanaan tanpa pelaksanaan? Oleh karena itu, dalam perencanaan ini perlu adanya dukungan pemerintah dan pengawasan dari seluruh masyarakat. Strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama, mengembangkan kegiatan ekonomi. Sektor pertanian sebenarnya menjanjikan jika dikelola dengan baik. Misalnya, para petani menggunakan bibit unggul dan kemudian menggunakan mesin berteknologi canggih. Namun hal ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Pemerintah ikut mendukung untuk kegiatan modernisasi ini, mulai dari sosialisasi hingga pemberian subsidi bagi para petani tersebut. Masalah permodalan untuk perubahan struktur ekonomi ini tentunya akan teratasi jika pendidikan meningkat, terlaksananya pembangunan ekonomi, serta tabungan dan investasi. Meningkatkan tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi merupakan modal yang sangat penting dalam pembangunan. Dengan memberikan kualitas pendidikan, masyarakat akan berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Strategi pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan memang merupakan suatu unsur penting pembentuk kepribadian bangsa dan kualitas masyarakatnya. Di berbagai negara, pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi yang dibuat pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonominya. Kebijakan pendidikan di Indonesia wajib belajar 9 tahun yang kemudian ditingkatkan kembali menjadi wajib belajar 12 tahun. Setelah menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, pemerintah juga seringkali membuka kesempatan bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi. Bahkan program ini diikuti oleh banyak pihak swasta dalam upaya membangun kualitas bangsa. Strategi pembangunan ekonomi dalam ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Namun, kita dituntut untuk mandiri. Teori tersebut kemudian dikritik oleh Kotari dengan menyatakan bahwa teori ketergantungan tersebut cukup relevan. Namun sayangnya semacam dalih kenyataan dari kurangnya usaha. Strategi pembangunan ekonomi. Strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran dan strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Jika kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi, jika pendapatan hasil rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran, sebaiknya usaha-usaha lebih mengarah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok, dan lain-lain. Sampailah kita ke subbab materi terakhir, yaitu perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Sistem ini adalah pengganti dari garis-garis besar haluan negara atau GBHN dan mulai berlaku sejak tahun 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat RPJM Nasional itu adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahun yang terdiri dari 1. RPJM Nasional tahun 2005 sampai 2009 atau dikenal sebagai Indonesia Sehat 2009. 2. RPJM Nasional 2 tahun 2010 sampai 2014 atau dikenal sebagai Indonesia Smart 2014. 3. RPJM 3 tahun 2015 sampai 2019 atau dikenal sebagai Permata Indonesia 2019. 4. RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian lembaga, lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJP daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah disusun mengacu kepada RPJP nasional. Dan ada juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJM daerah. Adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Inilah slide terakhir dari materi ini. Demikian kami tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kami dari kelompok ini berharap agar pemaparan kami dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman sekalian dalam pembelajaran bab ini. Kami juga berharap ada kritik dan saran yang membangun demi menambah wawasan kita sekalian. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi yang telah memberi tugas dan pengarahan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.